Mazmur 139. Tuhan, Kau tahu siapa kami. Kau tahu ketika kami sedang duduk atau berdiri. Engkau mengerti apa yang kami pikirkan. Ya, sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita membawa hati kita pada malam hari ini, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan akan dinyatakan untuk kita semua. Amin ya. Mari kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan yang mengikuti langkah kaki kami seumur hidup kami. Kami tahu Tuhan setiap keberadaan kami sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan doa Faithful. Kami percaya Tuhan agar setiap visi dan misi yang datangnya dari Tuhan itu menaungi setiap kehidupan para jemaat-Mu yang ada di PD Faithful ini Tuhan. Agar semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau dengan benar. Dan kami percaya Engkau terus mengikat kami Tuhan dengan hati-Mu untuk kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami juga pada malam hari ini tidak lupa membawa bangsa kami yang terkasih Indonesia ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu kami perkatakan ada shalom bagi Indonesia, ada breakthrough bagi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan tepat pada kairos-Mu. Indonesia pasti diberkati, Indonesia pasti diubahkan, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dari setiap mulut, bibir, lidah bangsa ini Tuhan, akan mengalir puji-pujian dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dari ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau berkuasa dan Roh-Mu yang hidup itu mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita naikkan satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya tempat kami berseru. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku padamu kami berseru Tuhan. Oh, Engkau penyelamatku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab hanya Engkau yang kami puji Tuhan, sebab selama-lamanya hanya nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, padamu kami berseru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya padamu kami berseru Tuhan, hanya kepadamu kami berseru Yesus. Engkaulah tempat perlindungan kami. Hati-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih hanya bagi-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari saudara, kita terus naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia tempat kita berseru dan berpengharapan. Mari pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa saat tidak ada harapan, Engkaulah yang datang memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami terus membawa hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Katakan terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Amin. Jadikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu yang terima kasih Tuhan. Kau berikan amin hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih.
cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kasih buat cinta-Mu yang tanpa kasih, Yesus. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saya persilakan Pak Theo untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di tata hadirat-Mu Tuhan, karena kami begitu mengasihi dalam setiap Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau beri dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat balas apa yang sudah Engkau beri dalam setiap kehidupan kami, tapi biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah puji-pujian kayak pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang bawa harum dalam kerajaan, boleh menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam setiap ibadah persekutuan doa faithful pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan kami boleh rasakan hadirat Tuhan, kami boleh rasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Banyak terima kasih kepadamu Tuhan buat kebaikan yang sudah Engkau beri dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang dipuji ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau memberkati Tuhan, pelayan-pelayan ambil bagian pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka Tuhan untuk lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau pakai mereka untuk lebih indah lagi di pemandangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku. Sebentar Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman itu boleh menguatkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari boleh semakin setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan Pastor Franky Kuncoro Tuhan yang pada saat malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malah memberkati dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Dan biarlah kekuatan yang baru, kuasa yang baru, urapan yang maha tinggi turun atas hamba-Mu ya Bapa. Hingga firman yang diberitakan Tuhan tidak berlalu saja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga boleh tertanam, bertumbuh, hingga berbuah manis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami umat-umat dari tempat ini Tuhan, kami tidak hanya jadi pendengar Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Tutup bungkus kami semua Tuhan, yang kuasa darah-Mu ya Bapa. Urapan-Mu juga dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, sanggup mengubahkan dalam setiap kehidupan kami, semakin hari boleh semakin baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini boleh seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan Yesus. Acara Engkau pada malam hari ini Tuhan, dan Roh Kudus tetap bekerja dalam persekutuan doa faithful pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya, amin. Silakan untuk Bapak Franky Kuncoro untuk setiap untuk membawakan firman.
Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Apakah Malam. suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Jelas, puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani di PD Faithful Ministry dan saya lama tinggal di Surabaya. Kalau nggak salah PD Faithful ini di Surabaya, betul ya? Sekalipun online, betul ya Bu Caroline ya? Ya, betul sekali. Ya, saya cukup lama tinggal di Surabaya, sekitar 16 tahun tinggal di Surabaya dan baru sekitar hampir 8 tahun terakhir saya pindah ke Jakarta. Dan keseharian saya adalah saya seorang suami, seorang ayah dari 2 anak dan anak saya cowok semua, umur 6 tahun dan 4 tahun. Dan istri saya kerjanya bikin kue 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir inilah. Terus saya membangun sebuah sekolah pujian penyembahan namanya Unlimited Worship, dan itu yang saya lakukan karena kerinduan hati saya tiap kali rindu setiap hati bisa kembali kepada hati yang menyembah. Itu sekilas perkenalan saya. Dan hari ini tadi waktu saya merenungkan, Tuhan aku harus sampein apa ya gitu. Terus kok ya pas banget gitu. Namanya PD-nya kan Faithful ya, bicara tentang setia. Saya mau kasih judul aja Tetap Setia malam hari ini. Oke, siapa yang mau tetap setia sama Tuhan sampai akhir? Bisa lambaikan tangan, katakan saya mau. Amin, amin. Wah, luar biasa. Nah, hidup ini seperti sebuah pertandingan, betul ya? Hidup ini adalah sebuah pertandingan, perlombaan. Saya belajar dari Ibrani 12, dari 2 Timotius 4. Di situ 2 bagian firman tentu ngomong hal yang sama, bahwa hidup ini pertandingan. Namanya pertandingan itu ada permulaan dan ada hasil akhirnya. Kita harus tahu ini. Gak cuma dimulai, tetapi hasil akhirnya ada skornya gitu. Kalau Paulus di dalam 2 Timotius 4 sampai mengatakan bahwa karena Paulus aku udah setia sampai akhir kepada Kristus, maka dia menerima mahkota kebenaran, dikatakan seperti itu. Saya percaya ini kerinduan hati setiap kita untuk sampai akhir kita tetap setia kepada Kristus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang arti kata setia. Karena seringkali terjemahan kata setia ini udah salah kaprah ya. Coba kita lihat dulu perumpamaan tentang talenta. Kita mau belajar dari perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Kita langsung loncat ke hasil akhir. Karena namanya hidup, tadi saya katakan bahwa hidup itu punya namanya hasil akhir. Kita lihat apa yang terjadi dengan ketiga orang yang dipercayakan jumlah talenta yang berbeda. Ayat 19 dulu kita baca. Lama sesudah itu, lihat, ini langsung kepada hasil akhirnya nih. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ingat, dalam kehidupan ini ada waktu di mana kepercayaan diberi, ada waktu di mana perhitungan atas setiap kepercayaan diberikan itu dilakukan. Ada waktu dipercaya, ada waktu hitung-hitungan. Kita harus tahu sifatnya Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta sudah Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kata baik dan setia diulangi 2 kali. Berarti ini sesuatu yang penting. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 30 kita loncat. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lihat, dari cerita ini kita belajar bahwa di balik sebuah kepercayaan itu ada perhitungan, dan di balik sebuah perhitungan itu ada kepercayaan yang lebih besar. Lihat, Tuhan itu Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu. Jangan pikir Tuhan nggak hitung-hitungan. Tuhan udah lakukan semua yang terbaik. Dia berikan nyawanya, hidupnya bagi kita semua. Kita semua dianugerahkan keselamatan. Kasihnya sudah diinvestasikan sama kita. Anugerahnya sudah diberikan sama kita. Kesempatan, kesetiaan, kemurahan itu sudah diinvestasikan sama kita. Namanya orang investasi, pasti kepengennya ada untung. Betul nggak? Sama dengan Tuhan. Tuhan itu ada perhitungannya. Jadi jangan pikir bahwa, oh Tuhan nggak hitung-hitungan, aku gini terus aja nggak apa-apa. Tunggu dulu. Kita mengatakan nggak seperti itu. Kita harus kenal sisi Tuhan yang lain, bahwa Tuhan juga melakukan perhitungan terhadap setiap investasi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu bisa bicara tentang nafas kita, bisa bicara tentang talenta kita, bisa bicara tentang hubungan kita. Itu investasi loh. Kalau Tuhan pertemukan kita sama seseorang, itu investasi loh. Tempat di mana kita bertanam, berkomunitas, itu juga investasi. Nggak semua orang loh bisa connect sama PD Faithful. Kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kita terkoneksi dengan PD Faithful, artinya Tuhan juga kepengen ada returnnya, ada buahnya di balik itu. Semua yang Tuhan percayakan itu Tuhan selalu rindu ada untungnya, ada buahnya, ada bunganya. Kenali sifat Tuhan. Nah, akhir dari sebuah kepercayaan yang diberikan sama 3 hamba tadi, yang satu dipercaya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, itu diakhiri dengan 2 skor yang berbeda. Coba kita lihat 2 cerita akhir dari sebuah kepercayaan. Yang pertama dikatakan apa? Hamba yang baik dan setia. Betul ya? Tadi dikatakan. Yang kedua dikatakan adalah hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Coba PowerPoint-nya bisa bantu saya. Next slide itu. Next slide. Ya, di sini. Lihat. Inilah hasil akhir yang bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Suatu kali Tuhan akan ngitungin kita, dan Dia akan ngecek. Dia akan kasih kita rapor. Namanya anak aja, kalau sekolah ada rapotnya, betul nggak? Kehidupan juga sama, ujungnya akan ada rapotnya. Nah, rapotnya kita yang mana nih? Kita dikatakan baik dan setia, apa jahat, malas, dan tidak berguna. Pilihan itu di tangan kita loh. Karena kita semua diberikan keselamatan yang sama. Kita semua diberikan nafas yang sama. Kita semua diberikan anugerah yang sama. Tuhan rindu setiap kita jadi hamba yang baik dan setia. Nah, kalau kita bicara tentang hamba yang baik dan setia, harusnya kebalikannya itu, kalau baik itu kebalikannya jahat, betul ya? Setia harusnya kebalikannya apa? Tidak setia dong harusnya. Ya, tapi Alkitab ngomong apa? Kata tidak setia diterjemahkan berbeda dengan malas dan apa? Tidak berguna. Ini aneh, terjemahan yang aneh. Harusnya, hai engkau hamba yang jahat dan engkau tidak setia. Enggak, kita ngomong, hai engkau hamba yang jahat, yang malas dan tidak berguna. Wah, Alkitab ini keras sekali. Tapi saya percaya, sesuatu yang keras, sesuatu yang pahit, itu ujungnya menyembuhkan kita semua. Amin. Amin. Arti kata setia ketika saya cek dalam terjemahan aslinya, coba lihat kata berikutnya. Itu diterjemahkan, next slide, diterjemahkan dengan kata pistos. Semua katakan pistos. Tahu nggak, seringkali kalau kita dengar kata setia,
Yang terlintas sama kita apa? Setia itu artinya tetap bersama-sama. Betul nggak? Setia itu artinya pokoknya, tuh loh, orang itu setia banget. Maksudnya gimana? Luar biasa loh. Dia itu datang pokoknya nggak pernah aktif. Pokoknya dia itu aktif terus di PD Faithful. Kalau di gereja, tuh lihat orang itu selalu datang jam 6 pagi. Itu orang setia. Betul nggak? Seringkali kita ngomong kata setia kan seperti itu. Pokoknya ada eksis, pokoknya muncul, nongol terus. Itu artinya setia. Seringkali. Tetapi ketika kita belajar arti kata firman Tuhan, ternyata arti kata setia, pistos, itu lebih dari itu. Arti kata pistos, kesetiaan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, itu artinya ada dua kata. Dalam bahasa Inggris disebut dengan reliable. Setia itu artinya bukan cuma eksis, bukan cuma nongol, bukan cuma ada, bukan cuma bersama, tetapi setia, pistos itu artinya kita itu dapat diandalkan orangnya. Arti kata pistos yang kedua artinya trustworthy, terpercaya atau dapat dipercaya. Wow, ini beda banget dengan pengertian kita selama ini. Selama ini kita berpikir, kalau aku tetap ikut Yesus berarti aman. Tunggu dulu. Ingat, mengikuti dan berbuah lebat itu dua hal yang berbeda. Cuma ikut-ikutan sama menjadi murid dan menjadi saksi itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai kekristenan kita ini cuma berhenti dengan eksis. Iya, saya Kristen, puji Tuhan, haleluya, amin, selesai. Enggak. Kita ngomong dengan jelas, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Keselamatan harus ada buahnya. Anugerah itu harus ada hasilnya. Jangan sampai pengorbanan Yesus cuma menjadikan hidup kita jadi pribadi yang lumayan, ya rata-rata lah. Enggak. Pengorbanan Yesus harusnya bisa menjadikan hidup kita begitu berarti, berdampak bagi banyak orang hari-hari ini. Pistos, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Ini menarik sekali. Coba kita cek ya. Saya ketika merenungkan ini ya, saya tuh ngecek diri saya. Tuhan, apakah aku ini pistos ya? Artinya apa? Apakah aku jadi seorang suami, jadi seorang ayah yang dapat diandalkan sama anak-anakku, sama istriku ya? Aku bertanya loh sama diriku. Aku bertanya sama ketika tempat di mana aku melayani, tempat di mana aku bekerja, apakah aku nih orang yang dapat dipercaya apa enggak? Atau tiap kali mau ngasih kepercayaan aku takut. Jangan deh, gak usah kasih kepercayaan sama Kiki, orangnya gak bisa dipercaya, orangnya gak bisa diandalkan. Boleh gak kita pilih yang lain aja? Karena memang meragukan sih kalau dia. Atau malah sebaliknya, kita ada kepentingan ini, pelayanan ini, Frankie aja. Kenapa? Saya tahu apapun yang dikerjakan di tangan Frankie pasti beres. Coba kita jadi pribadi yang mana ya? Kalau misalnya istriku ditanyain, misalnya saya cek sama istriku, aku kadang-kadang ngecek, sayang, kalau menurut aku nih, aku nih suami yang seperti apa? Saya kadang-kadang ngecek loh. Kamu mendingan check up tiba-tiba daripada tiba-tiba check out, betul nggak? Mendingan saya ngecek dulu daripada tiba-tiba masalah terbom waktu belakangan. Saya sering kali nanya gitu loh ya. Sorry ya, aku mungkin masih belum bisa ini, tapi aku ada progres apa enggak sih? Apakah aku jadi suami yang bisa diandalkan enggak? Saya pernah loh tanya sama istri saya, aku nih orangnya malas apa enggak? Beneran? Saya perlu cek, karena seringkali kita merasa diri kita ini paling benar. Padahal yang bisa menilai kita seringkali adalah Tuhan dan orang lain. Betul nggak? Yang bisa lihat itu orang lain seringkali. Coba cek yuk, di tempat kerja, di tempat pelayanan, kita ini bisa dipercaya, diandalkan apa enggak sih? Nah, hari ini biarlah firman ini menjadikan kita semua adalah orang-orang yang setia, yang pistos, yang dapat diandalkan dimanapun kita ditempatkan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik, yang dapat diandalkan, supaya mereka suatu kali akan memuliakan Bapamu yang di surga. Loh, orang kalau dapat diandalkan itu, saya percaya kesaksianmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena buat apa kelihatan ngakunya, saya Kristen, saya cinta Tuhan, tetapi apa? Dikasih kepercayaan gak pernah beres.
Buat apa kelihatannya ngakunya anak Tuhan? Wah, kemarin ini diurapi Tuhan, saya sampai rebah berulang-ulang kali. Tetapi begitu dikasih kepercayaan, istrinya aja ngomong, aduh suami saya malas ya minta ampun. Aduh, anak-anak ngomong, aduh kamu seneng panggil daddy apa om aja? Ya mendingan om aja, udah jarang di rumah, percuma. Kita bisa diandalkan gak sama anak kita? Saya jangan ngomong saya ini sempurna, saya banyak bertobat juga. Justru musim pandemi ini membuat saya kembali ngecek apakah saya benar-benar berfungsi nggak ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat bagi anak-anak saya. Anak-anak saya anggap saya seperti apa? Ini saya perlu ngecek dulu. Saya sering kali tanya sama mereka, do you love daddy? Kamu sayang sama daddy apa enggak? Kadang saya tuh paling apa ya? Paling pengen nangis gitu, terharu ketika anak saya tiba-tiba dengan spontan dia peluk saya dan dia ngomong kayak gini, I love you daddy. Itu bagi saya itu penghargaan yang jauh lebih tinggi daripada saya punya follower yang banyak, daripada punya duit yang banyak. Ketika anak saya bisa ngomong, karena itu nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Ketika anak saya ngomong, daddy I love you, itu kayak hidup saya jadi penuh lagi, benar. Saya nangis seringkali. Malam-malam saya seringkali tumpang tangan, apalagi sekarang terutama anak saya yang kecil gitu. Kalau malam-malam gitu tiba-tiba datengin saya, daddy ayo baca Bible. Wow, itu buat saya itu sesuatu yang berharga. Saya rindu suatu kali anak-anak saya akan berkata, kalau ditanyain sama teman-temannya, who is your hero? Siapa pahlawanmu? Kerinduan hati saya cuma satu, selain Tuhan Yesus, selain Roh Kudus. Saya kepengen dia ngomong dari mulutnya sendiri, my daddy is my hero. Ya, hari ini gak ada kata terlambat. Amin. Ketika kita mendengar pesan ini waktunya alarmnya bunyi. Bangun yuk bareng-bareng. Kita bangkit bersama-sama. Selama nafas kita masih ada kesempatan yang kita bisa lakukan. Amin. Kita belajar bagaimana dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Sekarang kita lihat kembali di dalam Matius 25 ayat 14. Yang pertama ini, tangkap baik-baik. Di sini dikatakan ayat 14, sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil siapa? Hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saya tertarik dengan kata hamba di sini karena cuma hamba yang bisa dipercayakan harta. Cuma orang yang punya karakter hamba yang bisa dipercayakan, dapat diandalkan sama Tuhan, dapat diandalkan sama orang-orang di sekitarnya. Artinya apa? Kalau kita mau pistos dapat diandalkan, dapat dipercaya, milikilah karakter hamba apapun jabatan kita. Jadilah hamba, jadilah pelayan dimanapun kita ada. Mau kita sebagai suami, mau kita sebagai ayah, mau kita sebagai pekerja, mau kita sebagai orang yang berjemaah di sebuah gereja lokal atau komunitas. Milikilah identitas hamba. Jadi bicara tentang memiliki identitas hamba ini nggak bicara tentang status atau jabatan, bukan. Apakah orang yang punya pekerjaan sebagai seorang pelayan punya hati seorang pelayan? Tunggu dulu, belum tentu. Saya sering kali kita ngomong pelayan ya, paling gampang kan di tempat makan, ya kan? Sering kali udah manggil berulang-ulang kali, itu namanya pelayan. Nggak membantu sama sekali. Dia nggak aware, dia nggak lihat siapa tangan yang terangkat, malah sibuk mainan handphone sendiri. Lihat, apakah itu pelayan yang baik? Menurut saya enggak. Karena apa? Udah dipanggil sekian kali, mbak mau pesen, nggak ada yang noleh sama sekali. Kalau pelayan yang baik, itu punya hati yang melayani, pasti dia aware. Nah, maksudnya gimana sih namanya orang yang punya karakter hamba tuh yang seperti apa sih? Karena gini, pelayanan di dalam gereja ini seringkali juga udah rancu, betul nggak? Orang ngomong tentang melayani,
itu udah ngomong tentang jadwal seringkali. Oh, aku pelayanan, artinya apa? Aku dijadwal untuk melayani. Padahal bicara pelayanan itu nggak ada jadwalnya. Setiap hari itu adalah hari di mana kita bisa melayani. Nggak perlu tunggu jadwal datang. Mau dikasih jadwal, nggak ada jadwal, tetap kita bisa jadi pelayan dimanapun kita ditempatkan. Orang yang melayani seperti Yesus, dia ngomong bahwa aku datang ke muka bumi ini bukan untuk apa? Dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan apa? Menyerahkan nyawanya supaya satu dunia itu diselamatkan. Artinya apa? Orang yang punya hati hamba. Orang yang hati hamba itu adalah orang yang belajar selalu melihat kebutuhan dan peduli sama sekelilingnya. Jadi orang jangan cuek-cuek hari ini. Percayalah, kalau engkau murah hati, engkau punya hati hamba. Orang yang murah hati suatu kali akan dikejar kemurahan hati. Amsal mengatakan orang yang suka memberkati akan diberkati dengan berlimpah. Hari ini coba tanya sama kiri kananmu. Tanya, kamu kok kelihatannya ngalami sesuatu, aku bisa bantu kamu apa ya? Kalau Roh Kudus gerakkan, jangan tunda lama-lama. Saya percaya beberapa dari Anda sebenarnya Tuhan sedang ingatkan sebuah nama hari-hari ini. Tanyakan kabar mereka. Tahu nggak? Melayani orang itu dimulai dengan nanya kabar sebenarnya. Apa kabar? Itu udah melayani. Biasanya orang setelah ditanya kayak gitu seringkali, mulai curhat. Jadilah pendengar yang baik. Itu udah melayani. Coba peka yuk, kebutuhan sekeliling kita apa, dan belajar. Nggak usah selalu bicara, melayani itu harus nabur uang. Tunggu dulu. Nabur perhatian bisa, nabur doa bisa, nabur firman bisa, nabur link YouTube yang isinya lagu atau firman Tuhan itu bisa. Kita sudah jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang kesusahan pekerjaan, coba bantu dia. Aku kok punya ide, gimana kalau misalnya kamu daftar kerja di tempat ini. Ini kebetulan aku ada temen yang membutuhkan pekerjaan, bantu dong. Ya, orang yang punya hati hamba, percayalah, suatu kali engkau akan dikejar banyak kepercayaan dari Tuhan. Karena cuma yang punya hati hamba ini yang bisa dipercaya. Peka lihat kebutuhan dan peduli. Suatu kali banyak orang itu seringkali tuh ngirimin pesan ke saya melalui Instagram. Dan mereka ini ngomong, "Kak, saya punya lagu. Bisa nggak Kak Frankie bantuin supaya lagu saya ini jadi bagus? Atau tolong dengerin dan kasih feedback sama lagu saya." Gitu. Wah, itu datang itu banyak banget. Terus saya bingung, Tuhan, aku pengen bisa balasin satu-satu, tetapi nggak gampang. Kadang-kadang waktu juga terbatas. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Gimana kalau saya bikin namanya Instagram Live? Saya minta mereka langsung nyanyikan lagu mereka. Saya ajak mereka live. Saya minta mereka nyanyikan lagu mereka. Dan saya langsung kasih feedback sama lagu mereka. Satu orang dikasih waktu 10-15 menit. Lumayan loh. Singkat cerita, saya namakan program itu Lagu Baru. Saya ajak mereka setiap hari Selasa, ayo live bareng. Siapapun yang mau saya bimbing, saya mentorin, ayo datang aja, ikutan Instagram Live. Kita akan live bareng, nyanyikan lagumu, aku kasih feedback langsung. Ternyata animonya begitu luar biasa banget. Sampai akhirnya bener acara itu berlangsung sampai kira-kira 2 bulan. Dan yang join banyak banget. Akhirnya saya bersyukur, mereka happy banget. Karena selama ini ternyata gak pernah ada yang peduli sama mereka. Dan bersyukur kehidupan saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman ini. Lihat, kelihatannya sepele sederhana. Saya cuma invest waktu 1-2 jam bagi mereka, tapi ternyata hidupku ternyata berarti loh bagi banyak orang. Saya bantu mereka. Lihat, ayo kita jadi orang yang peka sama kebutuhan. Orang yang peka akan kebutuhan orang pasti akan dimampukan sama Tuhan untuk bisa bantu orang. Tuhan lihat hatimu kok. Kalau hatimu itu hati yang suka memberi, percayalah Tuhan juga akan mampukan kita untuk bisa menolong banyak orang. Nah, hati hamba itu yang seperti apa? Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan seperti ini, siapapun yang mau melayani aku harus mengikuti aku. Pelayan-pelayanku harus berada dimanapun aku berada. Artinya orang kalau punya hati hamba itu mau ngikut tuannya. Tuan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Artinya apa?
Namanya orang punya hati hamba, suka nempel sama tuannya, dan seringkali cari tahu, Tuhan kau maunya apa sih? Jadi bukan hamba itu bukan maksa Tuhan. Kalau Tuhan gak melakukan ini, udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan gak sembuhkan aku, oh udah gak perlu Tuhan-Tuhanan. Namanya Tuhan kok gak bisa sembuhkan. Itu namanya bukan hati hamba, itu hatinya hati penguasa. Padahal seringkali Tuhan itu mau nyatakan kebaikan, justru malah kita tuh dikasih masalah dulu. Aku tuh belajar dalam kehidupan ini, seringkali justru di balik tekanan, justru disitulah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi jangan ngomel dulu. Orang yang punya hati hamba selalu akan berkata, apapun yang jadi kehendakmu terjadilah, karena kehendakmu Tuhan lebih baik daripada kehendakku. Jalanmu itu lebih baik daripada jalan-jalanku. Tuhan itu lebih besar, Dia maha tahu, dan Dia Tuhan yang baik. Dia bisa membuat semua yang tidak baik jadi baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya selalu baik. Dan percayalah, Tuhan yang baik tidak bisa membuat yang tidak baik. Namanya juga Tuhan yang baik. Amin. Namanya Tuhan itu baik, gak bisa bikin yang jelek, gak bisa. Tuhan itu baik, titik. Udah, itu memang sifatnya Tuhan. Namanya Tuhan baik, cuma bisa bikin yang baik. Percaya, hati hamba, cari Tuhan, nempel, ikuti Tuhan maunya apa. Tuhan kalau gerakan aku untuk jadi berkat melalui apapun juga, aku mau Tuhan. Ini aku, bukan utuslah dia, utuslah aku Tuhan. Ya, jangan sampai lo kehilangan kesempatan. Bener, hidup ini cuma sekali, buatlah jadi berarti. Kita semua bisa jadi berkat kok, percayalah dalam kehidupan ini. Amin. Namanya punya hati hamba, itu mau dibawa rendah, mau dibentuk orangnya. Aduh, saya tuh kalau ngomong namanya punya hati hamba tuh sering alami proses yang gak enak. Namanya mau rendah hati berarti harus siap direndahkan, betul gak? Setuju ya dengan saya? Namanya mau rendah hati, punya hati pelayan, ya harus mau direndahkan. Pernah loh, saya ya mau pelayanan. Ini mau pelayanan, mau promo album tahun 2005. Saya masih ingat banget, saya masih di Surabaya. Saya bikin album pertama kali. Itu mau naik ke atas panggung, ada WL-nya panggil saya. Frankie, sini. Kenapa kak? Saya boleh ngomong sama kamu sebentar? Boleh kak, kenapa kak? Saya udah dengerin album kamu. Gimana kak? Saya udah suka cita, pengen taufik, pengen dia. Iya sih, suara kamu jelek banget ya. Ya ampun, ini mau naik mimbar, mau pelayanan, komentarnya aduh gak ada yang lebih baik ya. Pernah suatu kali di tempat yang lain, saya karena waktu itu karena namanya orang nggak kenal ya, seringkali nggak kenal tuh seringkali juga dianggap rendah, jujur aja. Singkat cerita, saya bisa dapat kesempatan masuk di sebuah gereja yang bisa dikatakan gereja yang jemaatnya banyak di kota Jakarta. Waktu itu saya masih tinggal di Surabaya. Pergi ke Jakarta untuk promo album. Sama panitia setempat, sama pengembalaan setempat dikasih jatah. Oke Frankie, kamu boleh ngisi lagu di tempat kita. Durasinya tolong cuma 5 menit ya, 5 menit selesai ya. Oke, nanti saya ngisinya di mana ya Pak? Kamu boleh ngisi waktu jemaat datang atau waktu jemaat pulang, terserah kamu pilih yang mana. Loh Pak, harusnya kalau ngisi itu kan di tengah ibadah, waktu persembahan, atau mungkin setelah pujian penyembahan saya ngisi di situ, atau sebelum firman, gitu kan enak ya? Oh nggak bisa. Kalau buat kamu ya kamu maunya cuma bisa waktu jemaat datang atau jemaat pulang. Ya sudah Pak, jemaat datang aja Pak, masih lebih mendingan. Jemaat pulang kan ngisi gitu sambil mengiringi pulang gitu kan, udah ditinggal sama orang semua. Mau promo album gimana? Jemaat datang aja Pak. Singkat cerita, ibadah 8:30, kita udah datang itu jam 7:30. Gak ada satupun orang yang nyamperin kita, gak ada. Sampai kita tunggu, kita harus ketemu siapa. Saya kontak person di sana, orangnya nggak ngangkat telepon. Waduh, benar-benar nggak mudah. Singkat cerita, teman saya kebetulan kenal dengan pemusik di sana. Akhirnya kita nyamperin pemusik, ketemu sama pemusik, saya ketemu sama WL-nya dong. Saya tanya, Pak, saya nanti kan bakal dapat kesempatan ngisi nih di awal ibadah waktu jemaat datang. Nanti saya kan tamu, nanti dikenalin atau gimana ya? Saya tuh ngomongnya perasaan udah sopan banget. Jawabannya, haleluya. Jadi jawabannya seperti ini. Nanti kamu ini aja, langsung kenalin diri sendiri aja ya.
Kamu nanti terserah mau nyanyi lagu dangdut, mau nyanyi lagu keroncong, terserah kamu. Kamu nyanyi aja, habis itu serahkan ke saya ya. Yuk, terima kasih. Ini beneran ini? Saya kaget banget kan. Itu bener-bener saya kan dibawa ke tempat yang begitu rendah gitu, kayak kamu antara ada dan tiada tuh nggak masalah gitu loh, kayak seperti itu gitu loh. Aduh, itu nggak mudah, nggak enak. Pernah sekali saya suatu kali pelayanan misi di sebuah negara. Itu siang sudah soundcheck, yang awalnya saya main drum, ternyata saya diminta buat nyanyi. Soundcheck ikutan nyanyi dong, seneng banget. Wah, puji Tuhan. Sorenya tibalah waktu di mana semua dipanggil, ayo yang nyanyi pembukaan naik ke atas mimbar. Semua sudah naik, saya tuh urutan paling terakhir, saya naik gitu. Puji Tuhan, naik. Di tangga terakhir sebelum naik disuruh turun saya. Disuruh turun. Di stop saya. Orangnya ngomong kayak gini, sorry, kita nggak punya mikrofon buat kamu dan nama kamu itu nggak ada di list, jadi kamu tolong turun sekarang, kamu nggak bisa naik ke atas mimbar. Loh, sebentar, tadi siang kan mikrofonnya ada, masa mikrofonnya hilang? Sorry, mikrofonnya nggak ada buat kamu, so you go down. Itu orang Malaysia dan saya nggak pernah lupa namanya sampai hari ini. Tapi hari itu saya belajar, Tuhan ngajarin saya, Ki, pelayanan bukan cuma bicara panggung. Kamu turun, kamu doakan anak-anak Myanmar. Waktu itu saya nangis, Tuhan ampuni aku. Aku mungkin di hatiku ini masih banyak kesombongan. Justru ketika aku direndahkan, aku jadi punya kerendahan hati dan punya sikap sebagai seorang hamba. Itu gak mudah dibentuk, tapi puji Tuhan jadinya indah. Semua kesombongan itu dicabut, Tuhan kasih namanya kerendahan hati. Kalau orang gak mau direndahkan, jangan harap bisa jadi rendah hati. Musim pembentukan itu membuat kita jadi rendah hati. Dan cuma orang yang punya kerendahan hati yang bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan. Tangkap ini. Mau dibentuk, mau diproses. Amin. Orang namanya punya hati hamba itu suka membantu, bukan mempersulit atau menyusahkan. Sudahlah, kalau ada teman ngalami masalah, jangan dibesar-besarin gitu loh. Dibantu, dikasih arahan, dituntun. Jangan malah ditindas. Seringkali gini, orang datang gitu kan, saya ngalamin masalah kayak gini. Ya kamu tuh sadar lah, itu gara-gara kamu sendiri tuh. Makanya kamu tuh bertobat tuh. Orang tuh namanya sudah salah, sudah tertindas, jangan tambah ditindas. Orang namanya punya hati hamba. Aku bisa bantu kamu apa ya? Udahlah, it's okay. Masa lalu ya udah. Yuk coba kita mikirin apa yang bisa lebih baik lagi ya. Ya. Hati hamba itu membantu, bukan mempersulit. Orang namanya punya hati hamba itu menambahkan nilai pada hidup orang lain. Jadilah pembawa damai sejahtera. Jadilah pembawa sukacita. Jadilah pembawa solusi bagi banyak orang. Jangan semua langsung ngomongnya gini, aku, dan aku. Saya mau kasih satu kata kunci ya. Semenjak pandemi ini, Tuhan mengubahkan banyak hati saya. Benar. Gak bisa dipungkirin ya. Namanya pelayanan itu seringkali itu secara kita gak sadar. Tanda kutip, saya harus ngomong apa adanya. Seringkali ada unsur namanya transaksional. Banyak sekali hamba Tuhan yang bisa dikatakan, kalau mengundang ini berapa ya harganya dan segala macam. Memang ya saya nggak ada seperti itu. Bu Caroline juga tahu ketika saya diundang, saya langsung kalau jadwal saya bisa, I will say yes, dan saya akan lakukan yang terbaik. Tapi sewaktu saya membangun sekolah pujian penyembahan yang saya lakukan, saya tuh benar-benar membangun itu dengan very professional. Karena saya memikirkan apa? Suatu kali ketika saya membangun ini, saya berpikir bahwa saya akan dapat semacam bisa dikatakan saham gitu. Sehingga nanti suatu kali ketika saya membangun ini dengan baik, suatu kali ketika saya udah nggak ada di sana, saya tetap bisa menerima keuntungan dari apa yang saya bangun. Saya mikirnya itu seperti itu, dan itu pun sebenarnya secara profesional itu nggak salah loh. Kalau kita membangun sebuah institusi pendidikan yang baik, apalagi itu mungkin under seperti PT dan segala macam, itu nothing wrong dengan itu loh, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi pandemi kemarin Tuhan berbicara dengan kuat, Ki, nggak usah bingung tentang masa depanmu. Lakukan demi orang-orang, tabur yang terbaik. Kamu gak usah pusing dengan apa yang kamu dapat. Selama kamu memberi, percayalah kamu bakal dicukupkan. Selama itu visi Tuhan,
pasti ada penyediaan dari Tuhan, Ki. Kamu nggak usah pusing. Ada satu hamba Tuhan sampai ngomong kayak gini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang repot, santai aja, Ki. Betul nggak? Ya benar. Kalau Tuhan yang suruh tebarkan jala sama Petrus. Yang repot itu Tuhan. Yang harus ngurusin ikan-ikannya supaya datang itu Tuhan, bukan Petrus. Petrus tinggal cuma suruh nebarkan jala. Resiko itu di tangan Tuhan. Tuhan yang suruh kok, Tuhan yang repot. Bagian kita taat, bagian kita percaya, bagian kita nangkep. Orang yang punya hati hamba, saya belajar nangkep tuntunan Tuhan. Tuhan, kalau aku harus serahkan semuanya untuk orang-orang, ampuni aku, seringkali aku egois. Aku hari ini mau punya hati hamba. Dan bersyukur, gara-gara itu juga sekolah waktu itu semuanya yang saya bangun tiba-tiba gak bisa dipakai lagi. Nanti saya bakal cerita mungkin ya. Singkat cerita, udah gak punya tempat gara-gara pandemi juga. Padahal tempat itu baru dipakai 4 bulan. Saya baru punya tempat yang baru, bagus banget di daerah Gading Serpong. Tempatnya udah bagus banget, gak bisa dipakai lagi gara-gara pandemi dan karena perusahaan yang menaungi juga bermasalah. Tapi singkat cerita, Tuhan pulihkan hati saya. Kamu harus punya hati hamba. Dan singkat cerita, di awal tahun ini tiba-tiba ada satu teman, Ki, ayo kita bangkit lagi, bangun kembali Unlimited Worship, sekolah yang kamu bangun. Akhirnya singkat cerita malah kita dapat kepercayaan dari First Media. Itu sebuah cable TV provider. Dan mereka ngasih kita kepercayaan, Pak Frankie, nanti setiap bulan tolong Bapak bikin puluhan konten untuk bisa memproduksi untuk First Media ya. Wah, puji Tuhan. Singkat cerita, ada namanya Praise Channel. Kalau Anda nanti di Surabaya yang pada langganan First Media, ada channel namanya Praise Channel. Nah, saya tuh tiap bulan itu kasih puluhan konten ada di channel tersebut. Dan puji Tuhan, justru gara-gara itu kami mendapatkan berkat juga untuk kami bisa running pelayanan kami untuk mengedukasi dan memperlengkapi banyak penyembah juga. Tuhan tuh luar biasa banget. Orang namanya punya hati hamba juga rindu selalu menambahkan nilai kepada hidup orang lain. Gak melulu ngomong saya. Apa untungnya buat saya? Tunggu dulu. Percayalah, ketika kamu nabur, orang itu dapat keuntungan. Percayalah, suatu kali keuntungan itu akan kejar Anda. Saya belajar dalam kehidupan saya. Jadi pertama, kalau mau dapat dipercaya, milikilah apa? Karakter apa? Hamba. Bukan tentang status atau jabatan, tetapi apapun profesi, apapun statusmu, punyailah hati hamba. Mau Anda pengusaha, mau Anda pekerja, mau Anda seorang ibu rumah tangga, mau Anda seorang anak, seorang pelayan di gereja, seorang gembala, seorang suami, punyailah hati yang melayani, yang mau dibentuk, yang mau direndahkan, yang mau menambahkan nilai, yang mau ngikut kemana Tuhan mau, yang mencari Tuhan, ngikut kemana Tuhan ya Pak. Amin. Sampai sini semuanya diberkati. Amin. Yang kedua yang kita belajar ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Gini loh, dalam kehidupan ini saya belajar, setiap orang itu dikasih kepercayaan itu masing-masing. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Justru siapa dipercaya banyak, itu Alkitab juga ngomong akan dituntut banyak juga. Jadi jangan lupa, dikasih rumah ukuran kecil sama ukuran besar, itu harga maintenance-nya beda. Betul nggak? Jadi jangan senang dulu, enak ya, orang itu rumahnya gede banget. Justru rumahnya tambah gede, itu maintenance-nya juga tambah gede. Jadi jangan pikir senang dulu. Semua orang itu udah ada porsinya masing-masing. Firman ini mengatakan 1 dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Semua Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Fokuslah membangun apapun yang dipercayakan di tangan kita. Gak perlu iri. Yang 1 gak perlu iri sama yang 2. Yang 2 gak perlu iri sama yang 5. Yang 5 kalau ada yang 10 gak perlu iri sama yang 10. Udah gak perlu iri. Karena percaya, 1 namanya benih apel, ketika ditanam itu bisa jadi 1 pohon apel. 1 pohon apel kalau berbuah bisa menghasilkan suatu kali apa? 1 perkebunan apel. Lihat, dari 1 benih
bisa jadi satu pohon bisa jadi satu perkebunan. Semua dari kecil suatu kali bisa jadi besar. Jadi nggak perlu iri. Orang kalau iri sama panggilan orang, bisa jadi kehilangan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nggak perlu iri. Semuanya sudah ada panggilannya masing-masing. Tuhan sudah rancangan dengan begitu indah. Mazmur 139 dikatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Di dalam dirimu sudah diatur. Keajaiban dan kedahsyatan masing-masing sudah Tuhan mau nyatakan. Nggak perlu iri. Saya akan cerita pengalaman saya. Dan ini mengubahkan saya. Suatu kali, saya namanya di dalam sebuah pelayanan, saya bertumbuh, puji Tuhan, dipercaya banyak. Nah, hari-hari itu saya seringkali itu diajak KKR kemana-mana. Oh, happy banget. Dipercaya itu begitu indah. Tapi sampai suatu kali, ada seorang yang lebih muda dari saya, tiba-tiba itu dipercayakan pelayanan juga. Gara-gara yang lebih muda ini dipercayakan, tiba-tiba jadwal saya itu udah nggak ada. Saya nggak ikut lagi KKR kemana-mana. Itu nggak mudah buat saya. Bayangkan kalau Anda awalnya dipercayakan, tiba-tiba nama Anda seperti dihapuskan. Tiba-tiba kepercayaan itu bukan lagi di tangan Anda. Saya kan bingung, salah saya apa? Singkat cerita, akhirnya kita bertumbuh bareng-bareng dan seneng banget melihat teman saya satu ini dipercaya begitu rupa. Saya juga fokus dengan apa yang saya lakukan. Tapi sampai suatu kali saya juga sempat punya hati yang namanya hati yang iri. Kok rasanya ini orang enak banget ya, pelayanan kemana-mana, sementara saya kok cuma ngerjain ini aja ya. Enak banget ya, rasanya kita nih lakukan yang susah, dia kok kelihatannya enak, pergi ke luar negeri dan segala macam. Kalau orang lihat rumput tetangga, rasanya semuanya lebih hijau, betul nggak? Padahal ya, yang hijau itu biasanya maintenance juga banyak. Jangan lupa, prosesnya beda. Kadang-kadang kita cuma lihat hijaunya, nggak pernah berpikir gimana menjadikan yang kuning atau nggak punya rumput jadi punya rumput. Kita nggak pernah lihat prosesnya aja seringkali. Kita cuma lihat hijaunya aja. Nah, hari itu saya begitu iri. Tetapi tiba-tiba ya, Tuhan ngomong sama saya dengan simpel banget. Ki, kalau kamu terus pengen menjadi orang lain, bisa jadi semua rancangan yang aku kasih ke hidupmu itu bisa jadi hilang. Karena kamu pengen jadi orang lain, padahal aku udah punya rancangan yang khusus buat kamu, Ki. Wow, ketika saya berdoa dan ada pesan Tuhan seperti itu, semenjak hari itu hati saya tenang. Gak apa-apa, silahkan pergi-pergi. Saya akan fokus dengan panggilan saya, bukan keliling kemana-mana. Saya akan fokus ke edukasi. Saya fokus membangun. Saya fokus gimana nata tim ini bisa jadi bagus dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan. Saya udah gak memikirkan. Karena pada akhirnya yang akan diperhitungkan sama Tuhan, ya cuma yang dipercayakan di tangan kita. Tuhan gak akan memperhitungkan yang gak dipercayakan di tangan kita. Yang diperhitungkan itu yang dipercayakan di tangan kita. Waktu itu saya dipercaya edukasi, saya kerjakan yang terbaik. Puji Tuhan, gara-gara waktu itu saya mengerjakan yang terbaik. Ketika saya menjadi part-timer di gereja lokal waktu itu, hari ini saya dapat kepercayaan untuk membangun sebuah sekolah pujian penyembahan dan memberkati puluhan ribu orang. Lihat, awalnya iri hati, tapi ketika Tuhan bicara itu, saya sadar kalau saya fokus, suatu kali pun apa yang saya lakukan bisa jadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Sudah, hari ini kalau lihat orang lain diberkati, santai aja, karena Tuhan punya kepercayaan sendiri buat setiap kita. Amin. Satu benih apel suatu kali bisa jadi satu pohon apel. Satu pohon apel berbuah lebat suatu kali bisa jadi satu perkebunan apel. Bersyukur, dikasih satu, bersyukur, satu bisa jadi besar di tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi gak perlu iri. Yang satu tuh iri banget soalnya. Seandainya punya dua ya, seandainya udah kebanyakan ngimpi gak jadi-jadi, akhirnya gak ngapa-ngapain. Lihat terus kiri kanan. Udah, stop, lihat kiri kanan, fokus. Tuhan kasih aku ini, Tuhan aku bisa lakukan apa? Aku cuma punya 5 roti 2 ikan Tuhan. Gak apa-apa, kerjakan dan kerjakan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Amin. Yang terakhir, ayat 16. Segera pergilah. Jadi setelah mereka dipercaya masing-masing, ayat 16 menuliskan apa? Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan gali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 16-17, saya senang banget dipakai kata segera. Nggak tunda-tunda, dia segera kerja. Nggak males-malesan, dia langsung lakukan, langsung action, langsung bertindak. Tetapi ayat 18, yang terima 1 talenta, dia nggak segera pergi. Mungkin dia lihat yang lain ngapain dulu. Oke, yang lain udah pergi, ya udah deh, aku santai dulu. Dia pergi, dia gali lubang, udah deh, cuma 1 bisa jadi apa sih? Orang yang nggak pernah menghargai kepercayaan itu ciri-ciri orang malas. Berpikir bahwa aku cuma punya ini kok. Kita punya nafas itu mahal. Berapa banyak orang yang hari-hari ini susah bernafas, betul nggak? Gara-gara COVID itu kena paru-paru susah bernafas, beneran. Nafas itu mahal, jangan dianggap murah. Berapa banyak orang hari ini, ada orang yang merasa kok kayaknya waktu ini kurang. Ada orang yang kelebihan waktu, nggak pernah dipakai waktunya, betul nggak? Ada orang yang menantikan, aku pengen punya ketenangan, kedamaian, keselamatan dalam hidupku. Mereka mencari Yesus. Ada orang yang sudah kenal Yesus tapi hidupnya biasa-biasa. Lihat, itu ciri-ciri orang yang malas. Sudah dikasih anugerah, nggak dikerjakan. Makanya yang ketiga, bagaimana jadi pribadi yang pistos, yang dapat diandalkan. Jangan malas. Karena apa? Kemalasan itu merugikan. Tangkap ini. Orang kalau malas, nggak produktif, itu merugikan dirinya dan merugikan banyak orang. Tangkap ini. Nah, ciri-ciri orang malas itu seperti apa sih? Kita baca Amsal 26 ayat 13-16. Si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Tahu nggak ini artinya apa? Ini ada arti rohaninya. Orang yang malas itu belum melangkah keluar rumah, sudah ngomongnya di luar sana banyak masalah, di luar sana mengerikan, di luar sana aku bisa diterkam. Tahu nggak, orang yang malas itu biasanya suka main aman dan kebanyakan alasan. Belum melangkah, sudah alasannya sudah berjibun. Dikit-dikit, tolong ya kamu lakukan ini. Itu susah banget, nggak mungkin bisa. Sudahlah, kita pokoknya gini-gini aja deh, cukup, udah. Tahu nggak, orang malas biasanya suka main aman. Alasannya banyak banget, alasan inilah, alasan itulah. Udah, ngomong aja kalau malas. Dan orang malas nggak bisa dapat kepercayaan dari Tuhan. Anggap ini. Dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit ngomong sulit, dikit-dikit rasanya nggak mungkin deh kita. Itu orang malas. Berikutnya, orang malas apa? Seperti pintu. Orang malas ini seperti pintu berputar-putar pada engselnya. Begitulah si pemalas membalik-balikkan badannya di atas tempat tidurnya. Tahu nggak artinya pemalas itu apa? Kebanyakan tidur terus. Tuh, nangkep. Orang yang kebanyakan butuh tidur, iya ngerti ada waktunya, tetapi kalau tidur terus, tidak aktif, tidak pernah melatih diri, itu ciri-ciri orang malas. Nggak kemana-mana, kayak pintu di engselnya terus. Ya udah, bolak-balik badannya, tidur lagi. Bisa jadi gara-gara kita kebanyakan tidur, kehilangan kesempatan. Yes, hidup tuh ada waktunya. Ada waktu beristirahat, ada waktu bekerja. Pakailah dengan maksimal. Jangan sampai waktu bekerja, waktu produktif, waktu belajar malah dipakai tidur terus. Amin. Orang yang rajin itu bukan orang yang ngerti prioritasnya, orang yang bisa nata hidupnya. Tidur, tapi waktu bekerjalah dengan maksimal. Amin. Berikutnya, kita mengatakan ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Ini menarik. Orang malas minta ampun, di tangan sudah ada makanan, mau dimasukin ke mulut aja udah gak mau. Ini kebablasan. Artinya apa sih? Orang yang malas itu suka menunda, suka meremehkan anugerah. Itu makanan sudah ada, tinggal dimasukin ke mulut, kenyang kok gak mau dilakukan. Tuh, orang malas itu tidak menghargai kasih karunia, suka menunda. Bisa memulai tetapi tidak mau menyelesaikan sampai akhir.
Tuh, itu malas. Ayo kita jadi anak Tuhan, biar orang kenal kita. Kamu kenal nggak si ini? Orang itu rajin banget, aku tahu. Beda. Oh, dia orang Kristen ya, anak Tuhan ya. Makanya luar biasa ya. Aku pengen belajar dari dia. Wow, disitulah kita akan mempermudahkan nama Tuhan. Jangan sampai kenal orang Kristen ya. Males. Aku tuh males loh kalau cari pegawai orang Kristen. Kenapa? Ngomongnya pelayanan terus. Males. Suruh kerjain ini, males. Suruh kerjain itu, males. Mendingan cari yang non-Kristen. Karena apa? Lebih rajin. Tuh, lihat. Ayo kita sadar. Ayo kita bangkit. Jangan sampai orang Kristen itu dicap sebagai figur yang males. Justru kita sebagai anak Tuhan yang mengenal Kristus, pengikut Kristus, harusnya dikenal. Sebab Bapakku bekerja, sampai sekarang pun dia bekerja. Dia bekerja untuk memulihkan hidup banyak orang. Dia bekerja supaya membuat hidupmu dan hidupku terus jadi berarti. Dia bekerja mengetuk pintu banyak hati banyak orang, supaya banyak hati kembali kepadanya. Lihat, Tuhan terus bekerja. Dia gak pernah tertidur. Dia terus bekerja untuk melakukan yang terbaik buat hidup kita. Yang terakhir, pemalas itu apa? Si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat. Wah, ini luar biasa banget. Si pemalas menganggap dirinya lebih pintar daripada 7 orang yang bisa kasih jawaban yang benar. Tahu nggak? Ciri-ciri orang malas, sok tahu. Ini bahaya banget. Sok taunya minta ampun. Dikasih tahu ya, udah tahu. Dikasih tahu, udah tahu. Dikasih tahu, udah cukup. Tapi kalau orang rajin ya, dia kalau dikasih tahu sekalipun dia udah tahu, gak apa-apa dikasih tahu. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu yang baru. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu yang baru. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Orang yang sok tahu tuh sombongnya minta ampun. Kalau saya hari ini belajar ketika ada orang ngasih tahu gitu, thank you ya, thank you. Minimal kalau kita udah tahu, kita tuh bisa diingatkan, betul nggak? Bisa jadi kita tahu, tapi mungkin kita udah lama menyimpannya. Orang itu mengingatkan, oh iya bener ya, thank you. Jadi orang jangan sok tahu. Orang males biasanya ngomongnya paling bener, sok tahunya minta ampun. Ayo, jangan malas. Nah, orang rajin itu seperti apa? Kita lihat ayat berikutnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, kita lihat next slide. Pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa sih? Orang yang rajin suruh belajar itu dari semut. Semut itu gimana sih? Semut itu sekalipun tidak ada pemimpinnya, ya, dia tetap bekerja. Artinya apa? Dia tidak perlu diawasi untuk tetap bisa bekerja dengan baik. Tahu nggak banyak orang? Bos datang. Kalau bos datang lagi kerjanya bener. Kalau bosnya nggak ada, udah santai-santai dulu, santai. Tahu nggak? Itu ciri orang malas. Orang kalau rajin itu nggak diawasin pun, nggak perlu ada CCTV, tetap kerjakan yang terbaik. Karena aku tahu, aku bekerja bukan cuma buat manusia, tapi ada Tuhan yang melihat. Tuhan itu CCTV-nya tanpa batas, dia bisa melihat. Kalau aku bisa dipercaya di sini, suatu kali aku akan dipercayakan di tempat yang lain. Aku nggak perlu takut sama hari esokku. Selama aku rajin, aku percaya ada kepercayaan dari Tuhan. Tuh, orang kalau cuma lagi ditungguin baru kerja, itu ciri-ciri orang malas. Beneran. Ayo kita bangkit lagi, ya. Nggak perlu ditungguin, nggak perlu diawasin, tetap kerjakan yang terbaik. Itu ciri orang rajin. Nggak cuma itu, orang rajin dikatakan di sini, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa? Orang rajin itu punya planning, punya strategi, dan lalu beraksi. Jadi kalau mau lakukan apa-apa juga jangan ngaco, punya planning yang jelas. Sebelum mau action, nggak tahu mau ngapain, bikin perencanaan yang matang dulu. Saya tiap kali kalau misalnya saya sekarang apa yang saya kerjakan, saya sudah punya planning. Saya ngomong sama tim saya, oke, yang saya dapat selama 1 tahun ke depan, saya ketika berdoa saya dapatnya ini. Unlimited Worship sekarang punya hashtag yang baru, tagline yang baru, punya slogan yang baru, punya jargon yang baru. Dikatakan bahwa kini tanpa batas. Wah, saya dapat itu begitu clear. Ketika saya doa, saya dapat itu. Kini tanpa batas, namanya juga unlimited. Artinya tanpa batas di mana? Pertama, 4 bulan pertama. Ini planning setahun. 4 bulan pertama, kita akan tanpa batas di dalam production.
Artinya apa? Kita melangkah, memperluas kapasitas kita dalam produksi. Nanti bulan berikutnya, 4 bulan berikutnya, kita akan masuk tanpa batas di area apa? Edukasi. Tanpa batas berikutnya artinya apa? Nanti 4 bulan terakhir kita memperluas, kita punya market, memperbesar wilayah kita. Suatu kali kita akan punya representasi, dan kita akan nggak cuma memproduksi talent, tapi suatu kali kita akan memanage banyak talent juga. Tuh lihat, semua orang punya planning. 1 tahun ini Tuhan, aku udah lihat Unlimited Worship yang saya bangun kini tanpa batas, di planning satu demi satu. Percayalah, kita ini ditebus dengan harga yang sama. Kalau Tuhan yang sama bisa membuat hidup seseorang berarti, artinya Tuhan bisa membuat hidupmu dan hidupku juga jadi berarti, karena kita terkoneksi dengan Tuhan yang sama. Kita ditebus dengan darah yang sama. Artinya setiap kita punya kesempatan yang sama. Amin. Matius 25 ayat 19 ditutup dengan ini. Kita tadi baca kembali. Saya senang banget, penutupnya itu begitu indah. Ayat 19, saya ulang lagi ya. Saya akan tutup dengan ini. Ada masa namanya masa perhitungan. Tuhan rindu ketika nanti ada masa perhitungan. Suatu kali Tuhan akan panggil kita, "Hei hambaku yang baik dan setia." Wow, itu sebuah pencapaian yang luar biasa banget buat setiap kita. Lama sudah itu pulanglah hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang 5 talenta datang, dia bawa laba 5 talenta. Tuannya berkata, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut kebahagiaan dalam kebahagiaan Tuhan." Intinya gini, ayat ini yang saya mau katakan, ini luar biasa banget loh. Di dalam bahasa Inggris, orang yang bisa dipercaya artinya orang yang bisa menghasilkan laba dari hidupnya. Tahu nggak yang terjadi apa? Dari hamba diubah jadi partner. Kita ngomong, "Be my partner." Kamu bukan lagi hambaku, tetapi kamu sekarang jadi kawan sekerjaku ya. Lihat, jadi partnerku ya, jadi kongsi bisnisku ya. Lihat, kamu dulu pegawaiku, yes, tapi sekarang kamu bisa dipercaya. Sekarang kamu partneran sama aku ya. Aku lihat kamu bisa dipercaya. Lihat, masa perhitungan akan datang buat kita. Ketika musim perhitungan itu datang, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar buat kita. Bisa dalam kehidupan ini, bisa jadi dalam kehidupan berikutnya. Dan Alkitab mengatakan, take the 1,000, artinya gini, tambahkanlah yang 1,000. Ini sebenarnya bicara tentang terjemahan yang lain, tapi artinya gini, tambahkanlah yang 1 ini yang gak dikerjain kepada yang 10, karena yang 10 ini adalah orang yang berani ngambil resiko dalam hidupnya. Hari-hari ini hidup jangan suka main aman. Beritakanlah Injil di mana engkau ditempatkan. Kerjakan yang terbaik. Jangan suka main aman. Karena kita semenjak lahir aja udah penuh dengan resiko, betul nggak? Kita tuh dikandung dengan penuh resiko, nggak gampang loh. Namanya benih sampai bisa berkembang jadi janin dan akhirnya dilahirkan, itu aja sudah melewati resiko hidup dan mati loh. Kita itu udah dilahirkan dengan sebuah resiko. Makanya dalam kehidupan ini, beranilah ambil resiko, beriman bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tuntun engkau, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Saya merasa ada beberapa dari Anda yang hari-hari ini sedang mendapatkan tuntunan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu atau memperbarui hidupmu, memperbarui karaktermu. Ambil resiko itu. Percayalah, di balik itu semua, di balik pembaharuan, di balik imanmu, di balik langkah percayamu, ada sesuatu yang Tuhan baru yang Tuhan mau percayakan buat setiap kita. Ya. Dan saya akan tutup dengan dari tadi saya udah banyak kasih kesaksian. Saya cuma akan tutup dengan ini, Pengkhotbah 9 ayat 11 ayat berikutnya. Lagi aku melihat di bawah matahari, berarti setiap kita tahu bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang cepat belum tentu berarti menang hari-hari ini. Yang kuat belum berarti unggul. Yang berhikmat belum tentu bisa kenyang. Saya mau katakan, berapa banyak orang yang kelihatannya lulusan ini dan itu, ternyata kalah beruntung sama yang gak lulus SD. Lucu ya hari-hari ini ya, kita mendengar banyak begitu inspiring story.
Hidup itu bukan tentu tentang yang cepat, yang kuat, yang berhikmat, yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena setiap orang di dalam hidup ini harus bisa menempatkan diri dengan pilihan terbaik. Kita coba lihat ayat berikutnya. Ini menarik banget dalam terjemahan yang lain, New Living Translation. Ini semua ditentukan. It is all decided by chance. Hidup kita tuh penuh dengan kesempatan. Ayo pakai yang terbaik. Bagaimana kita bisa memakai yang terbaik? By being in the right place at the right time. Jadilah orang, pilihlah yang terbaik di waktu yang terbaik. Jangan suka menunda, jangan males. Kalau Tuhan tuntun, kerjakan. Jadilah orang yang punya keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Keputusan yang terbaik, jadilah pistos, dapat diandalkan. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku, Tuhan, akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Bukan menurut berapa firman yang kamu hafal, bukan menurut seberapa banyak kamu rajin ibadah, bukan menurut seberapa banyak bahasa yang kamu kuasai, bukan menurut kekayaan yang kamu punya. Enggak. Alkitab ngomong, aku akan bawa upah buat setiap orang yang bertindak, berbuat, dibalaskan semuanya menurut perbuatannya. Ayo hari ini jadilah pistos. Artinya apa? Jadilah hamba. Yang kedua, kita belajar fokus dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan. Jangan iri. Yang terakhir, jangan malas, jangan suka nunda. Udah, jangan kebanyakan tidur, jangan banyak alasan. Karena Tuhan mau kasih kita kepercayaan yang indah, baik dalam hidup ini maupun di dalam kekekalan nantinya. Amin. Saya akan tutup dengan satu lagu. Hari-hari ini ya, kalau dengar orang meninggal, buat saya itu udah kayak sesuatu yang cukup sering. Belum beberapa waktu terakhir ini saya kehilangan seorang teman, seorang sahabat, namanya Raditya Olowan. Dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, umur 36 udah dipanggil pulang. Belum beberapa waktu sebelumnya ada seorang hamba Tuhan lagi namanya Pak Yakub Nahwai, dipanggil pulang. Sebelumnya lagi, seminggu sebelumnya, ada seorang kakak rohani, seorang sahabat juga, namanya Martin Saba. Saya lagi di Bandung, saya nangis, saya kaget. Hah? Kak Martin jam 3 pagi tadi dipanggil pulang, serangan jantung. Dan saya nggak bisa mikir. Hah? Usianya nggak terlalu jauh beda dari saya. Tapi yang saya lihat, suatu kali saya tuh lagi kayak Tuhan gerakan untuk ikutin ibadah penghiburan seorang hamba Tuhan namanya Pak Yakub Nahwai. Saya cuma lihat aja dari YouTube waktu itu. Saya lihat ibadah penghiburannya. Begitu banyak orang yang bersaksi tentang ini orang, bagaimana hidupnya itu melakukan ini dan itu, membantu dia jadi berkat, dia melakukan ini dan itu dan segala macam dalam hidupnya. Hidupnya begitu berarti bagi banyak orang. Tiba-tiba ya Tuhan tuh tanya sama saya, Ki, suatu kali kalau kamu meninggal ya Ki, orang bakal ngomong apa tentang kamu? Kita perlu nanya loh. Istrimu bakal ngomong apa tentang siapa kamu? Anak-anakmu bakal ngomong apa tentang kamu? Karena mereka yang tahu siapa kita sebenarnya. Teman-temanmu bakal ngomong apa tentang kamu? Orang-orang yang mungkin kamu pernah layani, mereka bakal ngomong apa tentang kamu? Dan gak cuma itu, Tuhan bakal ngomong apa tentang kamu? Saya hari itu nangis, Tuhan. Dan Tuhan bicara begitu dengan kuat, karena Tuhan ingatkan saya, Ki, jangan cuma lagumu yang hadir bagi banyak orang, jangan cuma uangmu yang hadir bagi istri dan anak-anakmu, tetapi kasihmu harus hadir bagi mereka, pelukanmu harus hadir bagi mereka, telingamu harus hadir bagi mereka. Ki, ayo Ki, jangan cuma jago manggung. Ki, ayo muridkan, gembalakan banyak orang. Hari itu saya lagi nonton YouTube, saya nangis. Tuhan ampuni aku. Seringkali aku cuma jago manggung, tapi aku gak jago untuk kasihku juga hadir bagi banyak orang. Saya rindu hidup saya. Suatu kali Tuhan akan lihat saya, oh Kiki, ini orang
yang kasihnya hadir bagi banyak orang. Dia nyata. Gak cuma jago ngomong di perkataan aku mengasihimu, tetapi ada tindakannya, ada perbuatannya bagi banyak orang. Nanti memasuki bulan-bulan ke depan ini, saya sendiri akan mulai bergerak untuk memuridkan banyak para pemimpin pujian dan para penulis lagu secara efektif, secara intensional. Per 3 bulan ada kloternya. Dan itu saya akan pilih mereka karena saya rindu melalui hidup saya ada sidik jari, ada kasih yang nyata bagi teman-teman ini. Ayo kita lakukan sesuatu. Dan singkat cerita, ketika saya merenungkan itu, ada suatu lagu yang muncul. Ini mazmur saya. Lagu ini berkata bahwa suatu saat nanti tubuhku kan terbaring kayak Pak Yakub Nahuwai, karena saya waktu itu lihat ibadah penghiburannya beliau. Jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Bila hari itu sang terang kan menjemput aku harus siap sedia berjumpa dengan sang pencipta. Karena itu ini aku mau Tuhan. Korusnya berkata, sebab itu aku mau mengasihi. Udah, aku gak mau benci orang, aku mau mengampuni Tuhan. Hatiku harus bersih. Aku mau melayani Tuhan di sesama. Karena hari Tuhan tidak ada satupun manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan, ku rindu lebih lagi. Saya rindu, saya sebentar lagi akan nyanyikan lagu ini. Lagu ini saya rindu menjadi doa bagi kita semua. Lagu ini belum terpublish, belum ada rekamannya. Jadi kalau Anda mendengar, Anda adalah orang-orang pertama yang diberkati melalui lagu ini. Ya, saya akan nyanyikan buat Anda. Dan renungkan lagu ini. Karena gini, pulang ke rumah Bapak itu pasti, tetapi bisa mengasihi itu pilihan hidup kita. Pulang ke rumah Bapak itu pasti, tapi melayani itu pilihan kita. Pulang itu pasti, menjadi saksi, dapat diandalkan, menjadi berkat, itu pilihan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pejamkan mata dan saya akan nyanyikan lagu ini bagi Anda semua. Suatu saat nanti tubuhku kan terbaring, jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Bila hari itu sang terang kan menjemput, ku harus siap sedia berjumpa sang pencipta. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Bila hari itu sang terang kan menjemput, ku kan terima upah. Ya Tuhan, amin. Buat semua yang ku buat, sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Nyanyi bareng-bareng yuk. Sebab
mengabdi, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Katakan ku rindu lebih lagi. Lebih tinggi lagi. Ini bersama-sama dengan saya. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Sambil tangan di dada, katakan bersama-sama. Sebab itu, sambil pegang tangan di dada, ku mau mengasihi, katakan bersama-sama. Ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Selidiki kami Tuhan, Tuhan. Selidiki hati kami. Tuhan, berbicaralah. Kalau ada hal yang harus kami ubahkan kami Tuhan. Kami mau jadi pistos, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Oh Tuhan, biarkan kami miliki hati hamba seperti hati-Mu Tuhan. Oh, hati hamba temukanlah di hidup kami. Hati yang melayani, hati yang mau dibentuk, hati yang mau direndahkan, hati yang mau belajar. Temukanlah di hidup kami, temukanlah Tuhan. Yes. Temukanlah Tuhan di hidup kami, biar kami fokus. Ampuni kalau seringkali kami iri. Tuhan, hari ini Tuhan sucikan hati kami kembali, cabut setiap akar iri hati. Dan hari ini kami fokus. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan kami, sekalipun itu hal yang kelihatannya sederhana, tapi kami percaya hal yang sederhana di tangan Tuhan dapat menjadi hal yang besar, yang indah, yang akan memberkati banyak orang, yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir Tuhan, biar kami dapat diandalkan. Kami gak mau jadi orang yang malas. Ampuni kami, seringkali kami malas, seringkali kami banyak alasan, seringkali kami suka menunda-nunda. Tuhan, seringkali kami suka meremehkan kasih karunia. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau jadi orang-orang yang dapat diandalkan. Suatu kali kami pulang ke surga, kami percaya banyak orang akan diberkati melalui hidup kami. Pistos, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami dimampukan melakukan semua kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Kesempatan bisa jadi berkat. Pistos, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Amin. Tuhan memberkati.